Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pohon beringin tumbang di depan Jabo Puro Simo dan Puseh Desa Adat Bongkase. Terkait pembongkaran usaha di Pantai Bingin, Bupati minta jangan ada provokasi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pohon beringin tumbang di Jabo Puro Dalem Simo dan Pura Puseh di Banjar Pengembungan, Desa Adat Bongkase, Abian Semal, Badung. Meski tidak ada korban jiwa, tumbangnya pohon beringin ini mengakibatkan kerusakan rumah, warung, dan mobil, serta memutus jaringan listrik PLN dan menutup akses jalan warga. Inilah rekaman CCTV warga detik-detik tumbangnya pohon beringin berada di depan Jabo Puro Simo dan Pura Puseh, Banjar Pengembungan, Desa Adat Bongkase, Badung. Tumbangnya pohon beringin terjadi sekitar pukul 1 Senin dini hari. Hujan deras yang terjadi sebelumnya menyebabkan tumbangnya pohon beringin yang menurut warga berusia ratusan tahun. Diameter pohon 5 meter dengan ketinggian diperkirakan 12 meter. Meski tidak ada korban jiwa, pohon tinggi besar tersebut menimpa sebuah rumah, warung, dan mobil pick-up milik warga, serta memutuskan jaringan listrik dan menutup akses jalan warga sekitarnya. Tim BPBD Kabupaten Badung melakukan evakuasi dengan memotong batang dan ranting pohon beringin. Iketut Murdike, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Badung mendapat laporan dari warga dan segera melakukan tindakan dengan menerjunkan 10 personel ke lapangan. Mereka segera mengevakuasi pohon yang besar itu. Akarnya yang berisi tanah menyulitkan pemotongan. Ia berharap cuaca bisa segera lebih bersahabat. Pihaknya meminta bantuan Damkar Badung agar segera bisa mengevakuasi pohon ini. Dalam saat ini mungkin cuaca yang mudah-mudahan tidak hujan hari ini. Yang kedua, kondisi pohon juga besar. Berarti kita butuh waktu lah. Yang kedua, akarnya juga bercampur tanah sehingga alatnya belum kita bisa dibantu dengan damkar, kita semprot dulu pakai air. Sampai saat ini BPBD Badung berusaha mengevakuasi pohon beringin ini sehingga akses jalan sempat tertutup ini bisa segera dibuka. Pihak PLN diharapkan segera memperbaiki jaringan listrik yang putus agar kembali normal. Winata, Bali TV. Tumbangnya pohon beringin di depan Jabo Puro Simo dan Puseh Desa Adat Bongkase mengakibatkan warung dan mobil warga rusak. Akibat kejadian ini, pemilik warung Iwayan Sudiana mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Cuaca ekstrim seperti hujan lebat terjadi minggu malam, membuat pohon beringin berusia ratusan tahun di Jabo Puro Simo dan Puseh, Banjar Pengembungan, Desa Adat Bongkase tumbang. Tumbangnya pohon besar tersebut menimpa warung milik Iwayan Sudiana yang lokasinya persis di depan pohon beringin. Warung yang biasa berjualan makanan dan sembako tersebut tertimpa dahan pohon. Bahkan mobil pick-up carry ringsek tertimpa batang beringin yang cukup besar. Tumbangnya pohon ini diperkirakan terjadi sekitar jam 1 Senin dini hari lewat rekaman CCTV rumahnya. Rumah warung ini hanya difungsikan pada pagi hingga sore hari. Keluarganya dan dirinya tidak tidur di rumah tersebut. Akibat kejadian ini dirinya mengaku mengalami kerugian material. Besarnya kerugian akibat rusaknya warung dan mobilnya diperkirakan mencapai sekitar ratusan juta rupiah. Yang kena seri tertimbun, terus warung itu sebelah. Warung makan, sekarang warung sembako. Itu semuanya Pak yang punya? Iya, semua. Berapa kerugiannya Pak? Nyampe ratusan juta Pak? Kurang lebih. Ya, kurang lebih. Tim BPBD Kabupaten Badung berusaha mengevakuasi batang pohon beringin agar mobil bisa dikeluarkan. Selain itu, akses jalan yang tertutup batang harus segera dievakuasi agar jalan sekitar rumah warga kembali normal.
Winarto, Bali TV. Terkait pembongkaran usaha di Pantai Bingin, Bupati minta jangan ada provokasi. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Saksikan Parade Gong Tebiar Wanita Badung dan Gianyar Senin 7 Juli 2025 pukul 20 WITA live di Bali TV. Pemirsa, Bupati Badung Adi Arnawo minta tidak ada oknum yang memicu terkait pembongkaran usaha di Pulau Bingin. Puluhan bangunan yang diduga berdiri di lahan negara itu telah direkomendasikan untuk dibongkar dan pemilik usaha pun telah menyepakati hal tersebut. Bupati Badung Adi Arnawo mengatakan pembongkaran ini dilakukan untuk mengembalikan status tanah negara sebagaimana mestinya. Bupati asal Pecatu, Kuta Selatan ini mengaku telah bertemu dengan masyarakat untuk berbicara langsung terkait masalah tersebut. Dikatakan masyarakat telah memahami duduk permasalahan dan bersedia usahanya dibongkar. Nampaknya kalau kita melakukan A, B, C, D, secara prinsip saya lihat pada waktu itu masyarakat kami sangat memaklumi dan malahan bersedia untuk melakukan pembongkaran. Dan tentu kami juga akan berhitung ke depan terhadap masyarakat kami yang mencari mata pencarian di tempat itu. Tapi di awal ini kita harus bersihkan siapapun itu. Adi Arnawo pun meminta tidak ada oknum yang kembali merusak pemahaman atau menghasut masyarakat, seperti mencoba menawarkan solusi atau menjanjikan penyelesaian masalah tanpa harus membongkar. Agus Sudiatmika, Bali TV. Universitas Dianapura Undira merayakan puncak Dies Natalis ke-14 dengan penuh semangat dan rasa syukur. Acara yang mengusung tema Undira Berdampak, Akselerasi Inovasi, Penguatan Karakter, Dedikasi untuk Negeri ini menjadi momen penting untuk merefleksikan perjalanan, prestasi dan visi ke depan di masa mendatang. Perayaan dihadiri oleh seluruh sivitas akademika Yayasan Dianapura YDP, unit-unit bisnis di bawah naungan YDP, serta para tamu undangan. Acara berlangsung meriah namun tetap syarat makna. Hal ini menunjukkan komitmen Undira dalam mewujudkan pendidikan yang berkarakter dan berdampak luas bagi masyarakat. Rektor Universitas Dianapura, Profesor Rai Utama mengungkapkan pada Dies Natalis ke-14 tahun ini menjadi momentum penting bagi Universitas Dianapura karena telah melahirkan berbagai prestasi dan inovasi. Salah satunya Universitas Dianapura telah berhasil mendirikan Fakultas Kedokteran yang pertama dan satu-satunya di Kabupaten Badung, khususnya di lingkungan perguruan tinggi swasta. Lebih lanjut, Profesor Rai Utama menekankan pentingnya membiasakan diri membangun 7 karakter dalam berinovasi dan pembentukan karakter
agar lulusan tidak hanya memiliki hard skill tetapi juga soft skill yang kuat dan siap berkontribusi di mana saja. Hari ini tanggal 7 Juli 2025, Undira merayakan puncak Disnatalis yang ke-14. Secara historis ya, kita sebenarnya sudah berumur 24 tahun sejak tahun 2001. Pada saat itu kita berdiri sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Kemudian pada tahun 2011 kita berubah bentuk atau alih bentuk menjadi Universitas Jayapura. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini sungguh kami di Undira itu sangat bersukacita karena di momen ini, di periode ini juga lahir Fakultas Kedokteran yang menjadi kebanggaan kami dan juga kebanggaan masyarakat Badung, karena Fakultas Kedokteran ini satu-satunya fakultas yang ada di Kabupaten Badung khususnya untuk perguruan tinggi swasta. Yang ketiga, bahwa kami mengusung tema Undira Berdampak. Kita selalu berinovasi dan juga selalu mengasah atau membiasakan diri agar kita membentuk 7 karakter. Sehingga dari sini kita berharap bahwa semua lulusan kita itu selain kompeten di hard skill dan juga memiliki karakter sebagai soft skill, nanti mereka bekerja dimanapun juga. Itu yang Dalam rangkaian Dies Natalis ini, Undira juga menyelenggarakan berbagai kegiatan. Ketua Panitia Dies Natalis, Dr. Kristi Mulia Purnama Trimurti menjelaskan, kegiatan tersebut mencakup seminar ilmiah, workshop, serta pelatihan yang ditunjukkan kepada masyarakat dan sivitas akademika. Kegiatan Dies Natalis adalah kegiatan yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana kami mengadakan banyak kegiatan ilmiah yang berupa seminar, workshop, pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, khususnya kepada sivitas akademika. Terus yang kedua, lomba-lomba yang kami adakan juga untuk mengasah intelektual dan kebersamaan kita di dalam berkampus. Dan yang ketiga, kami mengadakan jalan santai ya untuk mengakrabkan berkolaborasi bersama, memperkuat kolaborasi di antara kami di Universitas Jayapura. Dies Natalis ke-14 ini tidak hanya menjadi perayaan simbolis, tetapi juga menjadi refleksi pencapaian Undira dan langkah strategis dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, inovatif, dan berdampak luas bagi negeri. Bunga Widrayani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi DPR akan cermati dampak putusan MK soal pemilu terpisah. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Saksikan Parade Gong Tebiar Wanita, Badung dan Gianyar. Senin, 7 Juli 2025. Pukul 20 WITA, live di Bali TV.
Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR belum mengambil sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Puan menyampaikan lebih lanjut DPR akan mencermati lebih dulu putusan tersebut, termasuk apa dampaknya bagi undang-undang pemilu dan partai politik. Bertempat di gedung DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR belum mengambil sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Puan mengatakan DPR akan mencermati lebih dulu putusan tersebut termasuk apa dampaknya bagi undang-undang pemilu dan partai politik. Puan menambahkan tentu saja akan ada efeknya ke undang-undang pemilu. Akan tetapi undang-undang pemilu akan dibahas bersama-sama dengan pemerintah. Seperti diketahui, MK memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional harus dilakukan terpisah dengan pemilu tingkat daerah atau kota yang diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Ya, kemarin ada rapat pertemuan antara pimpinan DPR dengan Kemendagri, kemudian Kumham, Mensesnek dengan Perpidem, mengundang wakil dari masyarakat untuk mendengarkan hasil keputusan MK yang menyatakan bahwa ada perubahan dari pemilihan terkait dengan kepala daerah dan anggota DPRD. Terkait dengan itu kemarin kami baru mendengarkan masukan dari pihak Kementerian Dalam Negeri dan dari pemerintah, dan kemudian nantinya dari DPR sesuai dengan mekanismenya tentu saja akan mengambil langkah-langkah atau mencermati hal-hal tersebut untuk kemudian mencari langkah-langkah yang akan kita ambil dan bagaimana hal tersebut kita cermati untuk dilakukan langkah-langkah. Pemilu nasional adalah pemilu anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden, sementara pemilu lokal terdiri atas pemilu anggota DPRD, provinsi, kabupaten, kota, serta pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah dinilai sudah tepat. Pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah dinilai dapat mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, termasuk mempermudah penyelenggara pemilu dalam menyiapkan mekanisme pemilihan. Mahkamah Konstitusi memutuskan mulai tahun 2029 penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan Presiden pemilu nasional dipisahkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum DPRD provinsi, kabupaten, kota, serta gubernur, bupati, dan wali kota pemilu daerah atau lokal. Pelaksanaan pemilu daerah digelar paling singkat 2 tahun atau paling lambat 2 tahun 6 bulan setelah pemilu nasional berakhir. Politisi sekaligus Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Bali, Inyoman Oko Antara, menyebut baik putusan tersebut. Ia mengatakan putusan MK tersebut dinilai sudah tepat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada penjabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati, dan wali kota, mengingat pemilu daerah akan digelar paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan pemilu nasional. Terkait jeda waktu yang lebih dari 2 tahun ini, Oko Antara menjelaskan untuk jabatan gubernur, perundang-undangannya sudah ada dan bisa dijabat oleh penjabat sementara. Sedangkan untuk DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, jeda waktunya hampir setengah periode. Masa jabatannya kemungkinan akan diperpanjang. Itu yang sebenarnya. Nah, kemarin kan kita pilkadanya pisah dengan DPRD kabupaten. Mestinya harus, kalau memang pusat ya itu pejabat negara. Kalau kabupaten ya pejabat daerah. Ini yang benar, yang keputusan ini bukan karena kita diuntungkan di bawah, tapi ini yang mestinya. Kita dari dulu teman-teman berharap di bawah ya biar dibedakan lah antara pusat dan kabupaten. Syukur ada yang mengajukan, kemudian memenangkan. Jadi kita di bawah sih
baik provinsi maupun kabupaten sangat mengucapkan terima kasih kepada MK yang selama ini memberikan keputusan yang sangat tepat dan benar. Sebelum putusan MK, pemilu dilaksanakan secara serentak. Putusan MK ini dinilai akan mempermudah penyelenggara pemilu dalam menyiapkan mekanisme pemilihan serta mengurangi korban jiwa karena sebelumnya ada petugas penyelenggara yang meninggalnya akibat kelelahan. Sukma Bali TV. Tradisi tepung tawar serah terima Dandim 1609 Buleleng. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Saksikan Parade Gong Tebiar Wanita, Badung dan Gianyar. Senin, 7 Juli 2025. Pukul 20 WITA. Live di Bali TV. Pemirsa, bertempat di Makodim 1609 Buleleng telah dilaksanakan kegiatan tradisi tepung tawar penerimaan pejabat Dandim 1609 Buleleng. Tentunya tradisi tersebut diikuti tradisi pelepasan pejabat Dandim lama. Merupakan tradisi setiap pergantian pimpinan dilaksanakan acara lepas sambut di Markas Kodim Buleleng Dandim 1609 Buleleng. Letkol Kavaleri Angga Nurdiana menyerahkan jabatannya kepada Letkol CZI Ibnu Ria Indrawan sebagai Dandim 1609 Buleleng yang baru. Sudah menjadi tradisi dalam upacara pisah sambut tersebut dilaksanakan tradisi tepung tawar. Letkol Kavaleri Angga Nurdiana selama menjabat sebagai Dandim 1609 Buleleng menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas dukungan selama lebih dari 2 tahun masa jabatannya di Buleleng. Ia menekankan bahwa keberhasilan berbagai program strategis seperti Tentara Manunggal, Membangun Desa, TMMD, Ketahanan Pangan, Penanganan Bencana, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya tak lepas dari sinergi solid antara TNI, Pemkab, serta masyarakat. Sementara itu, Letkol CZI Ibnu Ria Indrawan yang kini mengemban amanah sebagai Dandim 1609 Buleleng mengharapkan dukungan dan bimbingan dari Bupati,
Seluruh pemangku kepentingan di Buleleng agar dapat melanjutkan prestasi dan sinergitas yang telah terbangun oleh pendahulunya. Yasri Yuli, Bali TV. Salah satu upacara sakral yang masih lestari dan memiliki makna filosofis mendalam adalah metatah atau potong gigi. Upacara metatah memiliki makna mengendalikan 6 sifat negatif atau zat ripu dalam diri manusia. Upacara metatah bukan sekedar ritual adat, melainkan sebuah proses spiritual untuk mencapai kematangan diri dan yang terpenting menghilangkan satripu atau 6 musuh dalam diri manusia. Upacara metatah dilakukan untuk anak-anak yang telah beranjak remaja. Makna harfiah metatah adalah proses pengikiran 6 gigi bagian atas, namun ada makna filosofis di baliknya yang jauh lebih mendalam. Pengikisan gigi ini melambangkan penajaman budi pekerti dan pengendalian diri. Filosofi utamanya adalah untuk menetralisasi atau menghilangkan satripu, yaitu 6 musuh dalam diri manusia yang dapat menghalangi seseorang mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Satripu terdiri dari kama, loba, kroda, moha, mada, dan matsarya. Melalui metatah, diyakini bahwa individu yang menjalani upacara ini akan lebih mudah mengendalikan ke-6 sifat negatif tersebut. Prosesi ini menjadi simbolisasi pembersihan diri, membuang segala hal yang kasar, dan mengarahkan diri menuju sifat-sifat yang lebih luhur. Suatu diri peserta itu yang masih terliputi atau menonjol sifat yang ada di dalam peserta tersebut yang disebut dengan sadripu. Jadi dengan pelaksanaan upacara metatah ini, kita harapkan supaya sadripu yang ada di dalam diri peserta itu supaya bisa disomyo. Sehingga dengan adanya nyomyo, sadripu yang ada di dalam diri peserta metatah itu, sehingga nanti kita harapkan mudah-mudahan anak tersebut terjadi perubahan sikap dan mentalnya. Paling tidak dulunya dia ada sifatnya ngambek. Setelah kita ruat dalam hari ini, mesangih masa dan lain sebagainya itu, mudah-mudahan sikapnya bisa berubah. Upacara metatah adalah bukti nyata bagaimana masyarakat Bali menjaga dan melestarikan warisan budaya serta spiritual. Upacara ini bukan sekedar adat, melainkan pondasi moral dan etika yang membentuk karakter individu dan komunitas. Metatah terus menjadi pengingat akan pentingnya pengendalian diri, kebijaksanaan, dan harmoni dalam menjalani kehidupan. Melalui upacara metatah diharapkan generasi muda Bali dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter kuat, mampu mengendalikan diri dari satripu dan memberikan kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Yana, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Tata Saji Ngelawar Bali, kesakralan yang kian tergerus zaman. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus berhujan. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum
dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Saksikan Parade Gong Tebiar Wanita Badung dan Gianyar Senin 7 Juli 2025 pukul 20 WITA live di Bali TV. Pemirsa, tradisi tata saji ngelawar di Bali, khususnya di wilayah Denpasar dan Badung, merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya ritual masyarakat Bali yang syarat makna dan simbolisme. Namun, seiring perkembangan zaman dan berkurangnya tradisi-tradisi yang dilaksanakan secara rutin di masing-masing banjar, nilai-nilai dalam tata saji ngelawar mulai mengalami pengikisan. Dalam konteks ritual keagamaan Bali, penyajian lawar tidak sekedar sebagai makanan, tetapi menjadi representasi dari nilai spiritual, keseimbangan alam, dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam mebayuh, terdapat aturan-aturan tertentu dalam menyajikan hidangan yang disebut lagaran atau penyemeng. Penyemeng merupakan sesaji utama yang disajikan dalam ritual yang terdiri dari 3 jenis lawar, lawar bara, lawar putih, dan lawar peta. Kateknya atau lauk pelengkapnya biasanya berupa sate lembat atau sate kamar, dan seringkali ada kesepakatan lokal apakah yang digunakan 1 jenis atau 2 jenis kate. Selain itu, dalam rangkaian ritual juga dikenal istilah linggih, yaitu tetandingan dengan 3 kate dan tetap menyajikan lawar bara, putih, dan peta. Ini dilanjutkan dengan proses yang disebut salinso. Salinso terdiri ketika keluarga yang memiliki hajatan meminta tolong kepada kerabat atau tetangga untuk membuatkan nasi klopowan atau tunjungan. Umumnya keluarga pembuat membawa 5 kelopok nasi dan 4 diantaranya diserahkan ke banjar, sementara 1 dibawa pulang sebagai simbol berbagi dan kebersamaan. Sebagai pengganti nasi yang diserahkan itu, keluarga penerima akan menyiapkan sesajen salinso terdiri dari 5 kate, tetandingan 4 bungkus berisi lawar bara, lawar putih, serta perlengkapan lain seperti serapah ngelep dan gegudan. Setelah itu naik untuk jotan, mungkin ada yang mungkin nanti yang menjenguk dan ikut dalam ritual itu, nanti jotan itu kateknya 7. Biasanya katek 7 sate pitu namanya. Sedangkan ada nanti pengunjung, ketika sudah naik pengunjung di sini akan kateknya 9, umpamanya pragino, mangku itu memakai katek sia, di sana sudah bunganya 4, sudah masuk itu ada asam dan lembat, asam dan serapah. Nah itu kalau ada pemoga itu biasanya katuring ide sulinggih. Ini kesepakatan kita biasanya ada yang katek roras dan ada yang memakai 17. Nah ini lumrahnya di sini biasanya 12. Nah di sana sudah memakai katek bina, yaitu ada bina katek, bina isi. Kalau bina katek itu biasanya kateknya segi 4, beda dengan sate lembat ya, sate tamar. Sedangkan bina isi kateknya itu di ujungnya disepak, ditajamkan, isi hati tengahnya, baru dibalur dengan lembat itu sendiri. Nah, ditambah juga dengan asam dan serapah. Nah, itu ini hitungannya kateknya itu hitungannya 12. Tak kalah penting, tradisi pemijian turut memperkuat nilai kekeluargaan dalam masyarakat Bali. Pemijian biasanya dilakukan oleh kerabat dekat seperti misan atau mindon yang datang menjenguk keluarga yang sedang melaksanakan upacara ngentek pulu. Ada pemijian atau persembahan 5 yang di dalamnya ada daging sisit berbumbu embe atau bawang goreng, di atasnya terdapat jajanan khas seperti jaja kukus bara, putih, sirih, benang, dan tipat bantal. Namun kini istilah mejot-jotan yang dulunya lazim terdengar sebagai bentuk gotong royong dalam menyiapkan makanan dan sesajen mulai jarang dilaksanakan.
Padahal sistem ini mencerminkan nilai solidaritas dan kesatuan sosial antar warga Banjar. Hendra, Bali TV. Perhelatan Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025 membawa keuntungan bagi penjual tapel, topeng, dan barong selama event ini berlangsung. Tapel yang dijual mulai dari harga 100 ribuan hingga termahal 8 juta rupiah. Pesta Kesenian Bali ini tidak hanya menjadi kegiatan bagi pelaku seniman dan budayawan untuk berkreasi, juga memberi keuntungan bagi pelaku UMKM. Penjual tapel, topeng, dan barong di stan UMKM ini misalnya, selama PKB menjual tapelnya laku hingga 200 buah tapel. Tapel yang dijual berupa tapel monyet, sidekarya, rangde, rarung, dan lainnya. Tapel barong yang dijual juga beragam dari jenis bangkal, macan, dan cat. Selain tapel barong, dijual pula miniatur hiasan barong untuk anak-anak. Berbagai tapel topeng dijual mulai dari harga 100 ribuan hingga 8 jutaan. Semua tapel ini merupakan produk UMKM pengrajin dari Desa Batuan, Sukawati, Gianyar. Kita masih terjangkau, Bapak. Dari harga 100 ribu ada sampai yang paling mahal untuk penari 8 jutaan. Ini buatnya di mana, Bu? Niki pembuatan atau dari pengrajin dari Batuan Sukawati, lebih tepatnya di Banjarkuaya. Dari semua tapel yang laku terjual, jenis tapel topeng dan miniatur barong sangat digemari anak-anak. Winata, Bali TV. Dan berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Selasa 8 Juli 2025. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.